5. Apa kabar untuk hari ini? Oke, hari ini kita pertemuan kedua untuk pelajaran TIK ya. Oke, untuk pelajaran TIK kali ini Ibu akan membahas mengenai presentasi. Apa itu presentasi ya? Karena bab 1 ini kita dituntut untuk belajar mengenal perangkat lunak presentasi ya. Kalau kemarin Ibu menjelaskan mengenai perangkat lunak dulu ya. Namun hari ini kita akan mulai mengenal apa itu presentasi, orang seperti apa dan harus bagaimana untuk membawakan presentasi, seperti itu, dan aplikasi apa, program apa yang digunakan untuk membuat presentasi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Biasa kalian melihat di televisi ya, ada orang yang membawakan berita ya, itu disebut apa sebenarnya? Guru berbicara di depan kelas seperti Ibu saat ini. Itu seperti itu apa namanya sebenarnya? Itu ada namanya tersendiri. Nanti kalian akan lihat penjelasan Ibu ya, apa, dan dilihat dengan baik, tidak hanya ditonton sekilas tapi dilihat dengan baik dan diperhatikan apa penjelasan tersebut, apa maksud dari penjelasan tersebut. Oke, silakan diperhatikan ya penjelasannya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian presentasi ya. Atau semuanya sudah tahu apa itu presentasi? Biasa dalam kelas ya, kita biasa diberikan tugas, nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, coba perhatikan. Presentasi itu adalah suatu kegiatan menyampaikan informasi kepada orang lain ya. Presentasi itu berarti kita memberikan informasi kepada orang lain. Nah, apa sih tujuan dari presentasi itu? Coba perhatikan. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan presentasi. Nah, yang pertama itu ada 3 poin di sini yang Ibu akan sampaikannya. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Ya, berarti kita memberikan informasi kepada orang lain. Kita berdiri atau kita memaparkan informasi kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah membujuk seseorang. Membujuk seseorang, bagaimana kita menyampaikan informasi kepada seseorang, meyakinkan dan membujuk seseorang supaya orang itu tertarik kepada apa yang kita presentasikan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah meyakinkan seseorang. Membujuk hampir sama ya, artinya meyakinkan. Memberikan informasi kepada orang bagaimana supaya orang itu yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, itu ketiga poin. Nah, coba perhatikan di sini, informasi itu bisa berupa berita, pelajaran ataupun iklan. Tidak hanya informasi itu tidak hanya berupa berita ya, tapi pelajaran yang kita terima dari Bapak Ibu guru itu pun merupakan sebuah informasi. Iklan, kalau kamu biasa mendengarkan orang menyampaikan iklan, promosi suatu barang atau benda-benda lainnya, itu juga merupakan sebuah informasi. Nah, disebut apakah orang yang menyampaikan informasi? Orang yang menyampaikan informasi itu disebut sebagai presenter. Itu orang yang membawakan berita biasanya ya. Orang yang menyampaikan pengetahuan kepada kita atau biasa disebut sebagai guru, itu disebut semua sebagai presenter. Coba perhatikan di sini. Ibu sengaja menyelipkan di sini seorang penyiar berita ya. Ini biasa dilihat di acara-acara TV, itu adalah seorang presenter juga. Kemudian ada penyiar radio. Penyiar radio juga seorang presenter ya. Jangan kalian bilang cuma yang menyampaikan berita itu yang disebut sebagai presenter. Nah, Bapak Ibu gurumu yang di depan kelas tiap hari menceritakan atau menerangkan kepada kalian sebuah pelajaran, itu disebut juga sebagai presenter. Nah, itu adalah contoh-contoh seorang presenter. Kemudian hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat memberikan presentasi atau menyampaikan presentasi kepada orang lain? Nah, yang pertama di sini itu adalah pembukaan ya. Pembukaan itu mengandung sapaan ya, salam pembuka. Kemudian yang kedua adalah penyampaian isi materi. Ketika kita menyampaikan isi materi kepada orang lain seperti apa? Apakah jauh dari topik yang kita berikan? Tidak, harus isi materi itu harus nyambung dengan topik. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup hampir sama dengan pembukaan. Kalau penutup itu berarti salam penutup atau ucapan terima kasih kepada audiens, orang yang mendengarkan apa
yang kita sampaikan, presentasi yang kita sampaikan itu ketiga ya yang harus diperhatikan ketika kamu belajar menjadi seorang presenter. Oke, nah coba perhatikan lagi di sini Ibu akan menjelaskan kalau tadi saat menyampaikan presentasi. Nah, sebagai seorang presenter kita harus seperti apa? Apa yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama adalah harus berpenampilan rapi dan menarik. Nah, seorang presenter itu harus rapi dan menarik. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, supaya orang mudah paham tentang informasi atau berita yang kita berikan itu. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan materi. Penguasaan materi ketika kamu membawakan presentasi, menyampaikan informasi kepada orang dan kamu tidak menguasai, nantinya bisa diam kalau membawakan materi. Nah, jadi poin yang ketiga yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang presenter itu adalah menguasai materi. Materi apa yang kita berikan itu kita harus kuasai. Kemudian menggunakan program khusus, misalnya PowerPoint ya. Dan yang kelima adalah memiliki keistimewaan, misalnya artikulasinya bagus. Oke, nah ini Ibu akan menceritakan sedikit tentang aplikasi pembuat presentasi. Apa saja sih aplikasi atau program presentasi itu? Oke, untuk di kelas 5 ini Ibu akan menjelaskan dua ya. Yang pertama adalah Impress. Impress adalah salah satu aplikasi yang berbasis Linux atau open source ya. Kalian sudah tahu bahwa semua program yang ada di komputer itu merupakan perangkat lunak atau software ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah tampilan dari Impress. Tidak jauh beda dari PowerPoint ya. Hampir sama. Menunya di situ ada file, ada view, sama saja ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kita akan pelajari di kelas 5 ya, yaitu PowerPoint. PowerPoint itu apa? PowerPoint adalah pembuat presentasi yang berbasis Microsoft Windows ya. Ini termasuk perangkat Microsoft Office atau perangkat perkantoran ya. Oke, coba perhatikan di sini. Ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft PowerPoint. Nah, Ibu tadi sudah katakan bahwa sama saja dengan aplikasi Impress ya, karena Impress dengan PowerPoint itu sama-sama digunakan untuk mengolah presentasi. Nah, bagaimana penjelasan tentang presentasi tadi? Kalian sudah mengenal sedikit ya program presentasi yang kita akan pelajari untuk pelajaran ini. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada dua ya program presentasi ya, Ibu sudah jelaskan tadi. Namun yang kita akan pakai untuk pelajaran kita itu tentang PowerPoint. PowerPoint itu merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Office itu apa? Ibu sudah jelaskan bahwa Microsoft Office itu adalah perangkat perkantoran. PowerPoint itu biasanya digunakan untuk apa? Itu biasanya digunakan untuk membuat presentasi ya, membuat presentasi kepada orang lain, memberikan informasi kepada orang lain. Itu fungsi dari presentasi tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan mengenal menu-menu yang ada dalam perangkat lunak. Program pembuat presentasi itu yang kita akan pelajari nantinya. Mungkin nanti yang punya laptop di rumah mungkin disiapkan di depannya nanti kalau pelajaran, karena doakan ya semoga Ibu bisa membawakan nanti merekam layar desktop supaya kalian lebih tahu intinya nanti. Misalnya menu ini Ibu tinggal merekam dan Ibu akan menjelaskan sama kalian. Nah, itu pelajaran kita selanjutnya nanti ya. Oke, nanti tugasnya Ibu akan tuliskan di layar kita ya. Oke. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita untuk siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ambil sikap doa semuanya. Doanya Ibu yang pimpin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini karena berkat-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dari awal pembelajaran kami sampai saat ini Tuhan,
bersama dengan kami, memberikan kesehatan kepada kami. Berikanlah akal budi yang baik Tuhan kepada kami, agar pelajaran yang kami terima boleh tertanam baik dalam hati kami, guna kami pakai untuk masa depan kami. Berkati kami akan aktivitas kami selanjutnya Tuhan, sehingga kami tetap bersama dengan Engkau. Doa ini kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, sampai jumpa.